Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian autentik, yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Vivi Rizky Aulia dengan NIM 1905303035. Yang kedua ada Muhammad Ridho dengan NIM 19053013. Yang ketiga ada Tasya Amelia Prayuli dengan NIM 19053051 dan saya sendiri Alfiana Alwafi dengan NIM 19053070. Nah, adapun komponen-komponen dari materi kami, yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik, yang kedua prinsip dan tujuan penilaian autentik, yang ketiga komponen penilaian autentik dan jenis-jenis penilaian autentik. Nah, pengertian penilaian autentik ini akan saya jelaskan sendiri. Pengertian penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian autentik terbagi atas 3. Yang pertama itu proses penilaian untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap peserta didik atas aktivitas pembelajaran yang relevan. Yang kedua, penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didiknya. Yang ketiga, upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisa oral terhadap peristiwa berkolaborasi antar sesama melalui debat, dan sebagainya. Nah, adapun prinsip dan tujuan penilaian autentik. Prinsip dan tujuan penilaian autentik ini terbagi atas 5. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas yang diberikan mencerminkan bagian kehidupan dari setiap harinya. Tujuan dari penilaian autentik. Yang pertama, menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, baiklah, untuk komponen penilaian autentik akan dijelaskan oleh Vivi Rizky Aulia. Kepada Vivi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen penilaian autentik. Nah, komponen pelaksanaan penilaian autentik ini ada 4. Yang pertama yaitu ada standar. Standar ini merupakan penilaian yang baik diawali dengan standar yang jelas, yaitu pernyataan tentang apa yang kita inginkan dari diri siswa untuk diketahui dan dilakukannya, serta apa sesungguhnya yang akan kita nilai. Nah, yang kedua yaitu ada tugas-tugas. Penilaian autentik sering disebut dengan tugas-tugas karena penilaian tersebut berisi tugas-tugas yang menyangkut tentang aplikasi dari dunia nyata yang kita harapkan untuk ditampilkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada rubrik. Nah, rubrik ini perlu mengembangkan rubrik dengan skala nilai atau skor karena penilaian yang berdasarkan pada hasil performansi tidak dapat dilakukan dengan tes tertulis atau mesin. Nah, rubrik penskoran menggambarkan tingkat performansi siswa sesuai dengan standar kemampuan yang diharapkan, kemudian menempatkan hasil pekerjaan tersebut dalam skala yang telah disusun sebelumnya. Nah, contohnya yaitu jika siswa gagal mencapai kesimpulan, maka skor yang diberikan yaitu 0. Sedangkan jika
siswa dapat menarik kesimpulan tetapi tidak didukung oleh data, maka skor yang diberikan yaitu 1. Kemudian jika siswa dapat menarik kesimpulan dan didukung oleh data, tetapi gagal menunjukkan bukti-bukti yang mengarah pada kesimpulan, diberikan skor 2. Dan yang terakhir, jika siswa dapat menarik kesimpulan yang didukung oleh data dan memberikan bukti-bukti yang mendukung untuk kesimpulan, maka diberikan skor 3. Selanjutnya yaitu ada bukti, yang mana bukti ini merupakan hasil pekerjaan siswa atau pengamatan guru, merupakan rekaman kemampuan siswa yang dapat dilihat, diamati, maupun dievaluasi. Bukti juga dapat berupa produk pekerjaan siswa atau rekaman guru dalam bentuk lembar catatan hasil pengamatan atau observation. Bukti yang akurat sangat tergantung pada kejelasan dalam menyusun rubrik maupun instrumen pengamatan. Baiklah, terima kasih kepada Vicky. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian autentik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rido. Kepada Rido, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk materi keempat, jenis-jenis penilaian autentik. Di dalam penilaian autentik ini terdapat 3 kriteria penilaian. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada pengetahuan, serta yang ketiga ada keterampilan. Lanjut. Lanjut, moderator. Oke, yang pertama penilaian sikap. Di mana penilaian sikap ini, seperti yang kita ketahui, ada penilaian spiritual. Itu penilaian KI pertama, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua ada penilaian sikap sosial. Terdapat di dalamnya ada jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan percaya diri. Selanjutnya. Di dalam penilaian sikap tadi terdapat ada 4 penilaian yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama penilaian sikap terhadap observasi. Observasi tersebut tadi sudah saya jelaskan terlebih dahulu, yakni observasi terhadap sikap spiritual, yang mana pada slide tersebut audiens dapat melihat bagaimana rubrik atau penilaian seorang guru terhadap sikap spiritual yang dimiliki oleh seorang siswa. Ada yang pertama, poin pertama, apakah siswa tersebut telah berdoa sebelum dilakukannya pembelajaran dan sesudah dilakukannya pembelajaran. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur. Yang ketiga, memberikan salam sebelum dan sesudah dalam menyampaikan pendapat pada suatu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengungkapkan rasa kekaguman secara lisan terhadap keindahan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan. Sehingga dari 5 poin tersebut, guru akan lebih memudahkan dalam menilai sikap observasi terhadap sikap spiritual yang dimiliki seorang siswa tersebut dengan skor yang masing-masing. Biasanya standar skor penilaian sikap spiritual itu rentang 1 hingga 4. Selanjutnya. Kemudian penilaian sikap observasi terhadap sikap santun seorang peserta didik, yang mana ada 5 aspek pengamatan yang akan dijadikan sebagai bahan acu observasi sikap santun terhadap peserta didik, yakni yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Bantu orang lain bisa teman, guru, ataupun teman sejawat yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat di dalam kelas. Yang keempat, menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat dari teman sejawat. Yang kelima, bersikap 3S, salam, senyum, sapa saat bertemu orang lain. Sehingga dari 5 aspek pengamatan tersebut, guru sama akan lebih mudah menilai observasi sikap santun peserta didik dengan rentang skor 1 hingga 4. Selanjutnya. Penilaian diri, berarti penilaian sikap yang kedua adalah penilaian diri, di mana ini penilaian terhadap diri peserta itu sendiri. Yang pertama, peserta didik misalnya nih dinilai dari aspek pertamanya dalam melakukan sesuatu itu ragu-ragu atau tidak. Yang kedua,
berani nggak mengambil keputusan secara cepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saya tidak mudah putus asa. Peserta didik itu mudah putus asa atau tidak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat nggak menunjukkan kemampuan yang ia miliki di depan teman-temannya yang lain. Serta yang kelima, peserta didik dapat nggak mencoba hal-hal yang baru di luar zona nyaman peserta didik tersebut. Dengan skor sama rentang 1 hingga 4, tergantung masing-masing skor guru tersebut. Lanjut. Kemudian penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik ini yang menilai adalah peserta didik sesama peserta didik. Berarti bukan guru yang menilai, tetap misalnya peserta didik A menilai peserta didik B. Begitu juga sebaliknya, peserta didik B menilai peserta didik A. Yang mana dengan formatnya hampir sama. Ada nama, siapakah nama yang dinilai itu? Kelas berapakah, subtemanya apa, atau topik pembahasannya apa, tanggal berapa penilaian tersebut dilakukan. Nah, dengan aspeknya, misalnya aspek perilaku yang pertama, peserta didik yang dinilai itu mau nggak menerima pendapat temannya gitu. Yang kedua, memaksa teman untuk menerima pendapatnya enggak gitu. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap pendapat yang bertentangan dengan yang ia sampaikan. Yang keempat, mau nggak bekerja sama dengan teman sesamanya, sehingga peserta didik yang menilai temannya yang lain harus memberikan jawaban objektifnya, yakni bisa ya atau tidak. Lanjut. Nah, ini contoh penilaian sikap terhadap jurnal. Misalnya peserta didik itu diberikan jurnal itu adalah merupakan suatu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan seorang guru terhadap peserta didik tersebut, baik itu kekuatan ataupun kelemahan dari peserta didik yang berkaitan dengan sikap perilaku peserta didik tersebut. Biasanya nih kriteria dari jurnal seorang guru itu mengukur capaian kompetensi sikap peserta didik. Yang kedua, sesuai nggak dengan kompetensi dasar dan indikator yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menggunakan format yang sederhana dan mudah dipahami oleh guru itu tersebut. Yang keempat, dapat dibuat rekapitulasi. Maksudnya dapat dijabarkan kronologisnya dari pembelajaran tersebut, dapat dipertanggungjawabkan, memungkinkan untuk dilakukan pencatatan yang sistematis, jelas dan komunikatif. Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap peserta didik, sehingga banyak peserta didik yang maksudnya tuh sehingga guru ini nanti sehingga ketika ditanya dapat menjelaskan kembali bagaimana kegiatan dari peserta didik di dalam kelas. Serta yang kelima, menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik. Formatnya bisa sebelah kanan itu teman-teman lihat bagaimana format jurnal terhadap penilaian sikap seorang peserta didik. Lanjut. Terakhir materi dari saya itu penilaian pengetahuan. Yang mana aspek yang dinilai dari penilaian pengetahuan itu ada tes tertulis yang biasa diberikan seorang guru, yakni pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua ada tes lisan. Berarti tes lisan ini tes yang langsung terucap dari mulut siswa saat ditanyakan ujian oleh seorang guru gitu, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban yang berupa kata-kata, frase, kalimat maupun paragraf yang langsung diucapkan oleh peserta didik, serta yang terakhir adalah penugasan. Penugasan ini dapat berupa penugasan kelompok, penugasan individu, ataupun penugasan-penugasan lainnya yang dapat mendukung pada penilaian pengetahuan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rido. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Natasha. Kepada Natasha, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai teknik dan bentuk instrumen dari penilaian penilaian pengetahuan. Di sini ada tes tulis di mana bentuk instrumennya bisa berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian, serta tes lisan bisa bentuk instrumennya berupa daftar pertanyaan atau dilakukan secara langsung oleh pendidik dan peserta didik. Dan terakhir penugasan pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Next. Seperti ini contohnya, untuk tes tertulis soal pilihan ganda. Next.
Next. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa contoh 3 itu ada contoh penilaian esai pada salah satu mata pelajaran ekonomi dalam bidang akuntansi. Di sini ada 3 soal, yaitu yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi perusahaan dagang, mengapa akuntansi dan perusahaan dagang itu diperlukan, serta yang terakhir jelaskan tahapan dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, biasanya para pendidik ini memberikan sebuah rubrik penilaian untuk mengukur atau memberikan penilaian kepada siswa terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh siswa tersebut. Nah, biasanya jika peserta didik dapat menuliskan dengan sempurna, maka diberi skor 4. Jika peserta didik memberikan jawaban kurang sempurna, maka diberikan skor 3. Nah, dalam penilaian tersebut diperlukan rubrik penilaian, karena itu dijadikan sebagai dasar acuan oleh pendidik dalam memberikan penilaian agar penilaian tersebut bersifat efektif. Lanjut. Nah, yang terakhir ada penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian kinerja. Di dalam penilaian kinerja ini terdapat 4 cara yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik, di mana yang pertama ada daftar cek yang biasanya digunakan untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator atau subindikator yang harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan. Yang kedua ada catatan anekdot atau berupa narasi yang biasanya digunakan guru dengan cara guru menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada skala penilaian. Biasanya digunakan dengan menggunakan skala numerik berikut predikatnya. Misalnya ada predikat 5, baik sekali, predikat 4 baik, predikat 3 cukup, 2 kurang, 1 kurang sekali. Dan yang terakhir ada memori atau ingatan. Biasanya digunakan oleh seorang guru dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu. Dengan atau tanpa membuat catatan, guru menggunakan informasi dari memorinya sendiri untuk menentukan apakah peserta didik tersebut sudah berhasil atau belum. Nah, contoh dari tes kinerja ini ada berupa tes praktik, di mana topiknya ada praktek menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Diberikan sebuah lembar pengamatan yang diisi oleh peserta didik, lalu seorang guru akan menilai sesuai dengan rubrik yang telah disusunnya. Misalkan, yang pertama ada keterampilan yang diminta itu untuk menyiapkan sebuah neraca lajur. Apabila peserta didik sudah memenuhi kriteria, misalkan ada format neraca lajur, kesesuaian antara neraca saldo awalnya, neraca saldo disesuaikan, nilai masing-masing akunnya, keseimbangan saldo. Apabila seluruh format tersebut sudah disusun dengan baik oleh peserta didik, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan skor 4. Lanjut. Nah, ada juga penilaian untuk kinerja ini berupa membuat kurva atau clipping. Nah, aspek di sini merupakan sebuah rubrik yang diberikan oleh guru untuk melakukan penilaian kepada peserta didik itu sendiri, dan juga diberi skor maksimum tergantung seberapa kapasitas atau kemampuan peserta didik dalam membuat kurva atau clipping tersebut. Selanjutnya ada penilaian proyek. Merupakan sebuah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Biasanya berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian. Nah, di dalam penilaian proyek ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberikan makna atas informasi yang diperoleh, serta menulis laporan. Yang kedua ada kesesuaian atau relevansi materi ajar dengan pengembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Serta yang terakhir ada
keaslian atau sebuah orisinalitas sebuah proyek yang pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Next. Nah, berikut adalah contoh dari sebuah proyek yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam mata pelajaran ekonomi. Tugasnya yaitu melakukan survei terhadap harga-harga 9 bahan pokok atau sembako di 3 pasar tradisional untuk mengetahui tingkat dan jenis inflasinya, kemudian dibuatkan laporannya. Lanjut. Nah, untuk rubrik penilaiannya sendiri, di sini ada peserta didik mengisi jenis bahan pokok yang disurvei, harganya, kuantitas yang terjual. Setelah itu ada rubrik penilaian untuk mengukur proyek yang sudah dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Nah, contoh rubrik penilaiannya ada bagian pendahuluan. Yang pertama itu ada judul surveinya, rentang skornya antara 0 sampai 9. Untuk judul survei ada rentang skornya 0 sampai 1. Untuk judul survei sesuai dengan tema dan materi itu skornya 1. Untuk judul survei tidak sesuai dengan tema itu skornya 0. Yang kedua ada latar belakang, itu rentang skornya juga 0 sampai 1, di mana jika sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka nilai skornya 1. Jika tidak sesuai dengan permasalahan, maka skornya 0. Begitupun dengan rumusan masalah, tujuan, dan dasar teori. Nah, dari rentang skor 0 sampai 9 ini, bobotnya 10%. Lanjut. Nah, begitupun dengan isi laporannya. Di dalam isi laporan ini ada pengolahan data, ada jenis inflasinya, ada jenis dampaknya. Nah, di sini juga dibikinkan rentang skornya untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam melakukan survei tersebut. Begitupun dengan penutup. Jadi, kesesuaian antara hasil survei yang dilakukan oleh peserta didik tersebut diukur melalui rubrik penilaian. Next. Yang terakhir ada penilaian portofolio, merupakan menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai oleh seorang siswa. Yang kedua ada proses belajar siswa, merupakan suatu perjalanan panjang dan berbeda antara siswa yang satu dan yang lainnya. Nah, di dalam perjalanan tersebut, guru harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membantu mengarahkan program belajar yang sesuai dengan siswa tersebut. Nah, bukti dari hasil belajar siswa tersebut dikumpulkan di dalam sebuah portofolio. Lanjut. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan penilaian portofolio, yang pertama yaitu guru menjelaskan secara ringkas pentingnya penilaian portofolio. Yang kedua, guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat, seperti contoh pada gambar sebelumnya. Yang ketiga, yaitu peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri ataupun di bawah bimbingan guru, menyusun portofolio pembelajaran. Yang ketiga, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Selanjutnya, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik akan membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan, serta yang terakhir, guru memberikan umpan balik pada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Nah, biasanya penilaian portofolio ini bisa diukur menggunakan rubrik penilaian. Contohnya, peserta didik ditugaskan untuk membuat sebuah tulisan berupa narasi terkait kelangkaan di sekitar lingkungannya. Nah, di dalam tulisan tersebut harus memuat fakta yang lengkap, apa dan mengapa serta bagaimana ekspresi ide. Ide diekspresikan dengan jelas dan mudah dipahami, ada struktur bahasanya, yaitu urutan kalimat yang benar, serta tata bahasa, tanda baca, dan huruf besar dan kecil sesuai penggunaannya. Lanjut.
Nah, di dalamnya terdapat beberapa kategori yang akan diukur. Yang pertama yaitu informasi fakta, mengekspresikan ide, urutan dan struktur bahasa, tanda baca dan penggunaan huruf besar atau kecil yang merupakan yaitu rubrik penilaian dari lembar portofolio tersebut. Next. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Natasha. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi tentang penilaian otentik, di mana penilaian otentik adalah yang berasal dari kosakata yaitu tentang penilaian dan autentik, yang mana penilaian tersebut menurut KBBI yaitu pertama harga, yang kedua harga uang, yang ketiga angka kepandaian, yang mana tentang biji atau komponen, yang keempat banyak sedikitnya isi, yang mana yaitu kadar dan mutu, yang keempat sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang dan berguna bagi kemanusiaan, yang kelima sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu ada 5 tadi, harus mengukur semua aspek. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data dan penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didiknya. Dan jenis-jenisnya ada yang pertama penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, dan yang keempat penilaian tertulis. Nah, penilaian otentik sangatlah erat dan berhubungan dengan kurikulum 2013, karena dalam kurikulum 2013 ini menuntut peserta didik untuk menilai siswa atau peserta didiknya berdasarkan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, ranah efektif, yaitu sikap, dan psikometrik, yaitu keterampilan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.